Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1121 memperlihatkan kembali kejutan besar yang terjadi di dunia One Piece. Nah, di segmen review kali ini kita akan membahas apa yang terjadi di chapter 1121. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian semua akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. Manga One Piece chapter 1121 kali ini mendapatkan judul Gelombang Era. Nah, judul ini diadaptasi dari perkataan Goldie Roger yang ada di chapter 100. Selain itu di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah color spread yang memperlihatkan Nami dengan wujud raksasanya yang sedang dikelilingi oleh kelompok bajak laut Tobi Jerami yang lainnya. Yap, mereka terlihat sedang menikmati makanan musim panas. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Luffy yang sedang melihat Bonnie. Di momen ini, Bonnie telah berubah ke mode nikahnya lagi. Jelas mengetahui hal tersebut, Gorosei Saturnus kemudian mencoba untuk menyerang Bonnie. Namun beruntung, Luffy berhasil menahan semua serangan Saturnus. Luffy kemudian berteriak kepada Bonnie, "Bonnie, kaulah yang harus melakukannya." Mendengar ucapan Luffy, Bonnie kemudian menatap Saturnus dengan penuh amarah hingga membuatnya bangkit dan melayang di udara untuk bersiap bertarung. Nah, di momen yang bersamaan, kita juga bisa melihat pesan siaran Dr. Vegapunk yang masih berlanjut. Di mana kali ini, Dr. Vegapunk mengatakan bahwa hari di mana kejadian yang sama seperti halnya Void Century akan terjadi lagi dan pasti akan segera datang. Semua ini karena senjata penyebab bencana tersebut masih ada di dunia ini. Nah, saat Dr. Vegapunk mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat reaksi dari Vivi, Shirahoshi, sementara di Skype, Konis, dan Aisyah tiba di sebuah tempat dan menyapa kelompok dari Viper. Namun, mereka semua tidak mengetahui pesan siaran Dr. Vegapunk. Vegapunk kemudian menegaskan karena keturunan ras yang akan dihapus dari sejarah, rupanya masih ada. Nah, saat Dr. Vegapunk berbicara mengenai hal ini, kita bisa melihat Kuma di kapal Elbaf, dan kemudian Shin pun memperlihatkan sebuah flashback percakapan Kuma dan Dr. Vegapunk yang sedang membicarakan tentang ras Buccaneer. Flashback singkat ini pun kemudian berakhir dan memperlihatkan Marco yang sedang memikirkan tentang Shirohige ketika dia berbicara tentang tanah para dewa yang ada di atas Redland. Sementara itu di suatu tempat yang gelap, kita bisa melihat King yang juga sedang memikirkan tentang ras Lunarian. Nah, rupanya King masih hidup ya bosku. Namun kali ini tubuhnya diperlihatkan penuh dengan perban. Shin pun kemudian berganti dan kembali memperlihatkan keadaan di atas kapal bajak laut raksasa. Nah, di sini Bonnie ingat pertama kalinya Gorosei Saturnus dan Kuma bertemu di God Valley. Ya, Bonnie juga ingat dengan perkataan Gorosei Saturnus bahwa dia akan menjadikan ibunya sebagai eksperimen. Sambil mengingat kenangan pahitnya tersebut, Bonnie kemudian berteriak, "Beraninya kau melakukan semua itu pada ayah dan ibuku." Di momen ini juga kita diperlihatkan reaksi dari Sentomaru dan Kizaru saat Bonnie sedang berteriak kepada Saturnus. Sementara itu Gorosei Saturnus yang bersiap mengajar Bonnie juga mengatakan, "Dasar serangga sialan." Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Bonnie dan Luffy kemudian bersiap melakukan serangan combo untuk melawan Gorosei Saturnus. Namun, sebelum pukulan tersebut mengenai Gorosei Saturnus, kita diperlihatkan pesan siaran Dr. Vegapunk, di mana kali ini Dr. Vegapunk mengatakan, "Saat bencana datang, mohon jaga diri kalian baik-baik. Saya percaya pada kebijaksanaan umat manusia. Saya juga percaya pada ilmu pengetahuan." Nah, tepat di momen ini kita diperlihatkan reaksi dari Iceberg, Judge, dan Kaisar Clone. Sementara itu di sisi pantai timur Pulau Egghead, robot kuno masih diperlihatkan berhadapan dengan Gorosei Valkyrie dan juga Gorosei Jupiter. Lalu kemudian setelah itu, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita diperlihatkan serangan combo Luffy dan Bonnie. Di mana Bonnie kali ini menggunakan teknik Kaiho no Nika Punch.
Ya, serangan pukulan raksasa ini pun tepat meninju wajah Saturnus, sementara Luffy menghajar seluruh tubuh Saturnus. Nah, kali ini Gorosei Saturnus benar-benar diperlihatkan babak belur, di mana seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Bahkan kaki serta tanduknya pun telah tercabut dan jatuh ke laut. Nah, melihat hal tersebut, semua raksasa pun kemudian menyemangati Bonnie dan Luffy. Bahkan kita bisa melihat Kuma yang akhirnya tampak sedikit tersenyum. Yap, dan di saat yang bersamaan kita juga diperlihatkan kapal Tosen Sunny yang hampir mendarat tepat di dekat kapal bajak laut raksasa. Bahkan di momen ini kita bisa melihat reaksi kocak dari Usopp, Brook, dan Chopper. Nah, sambil memperlihatkan momen tersebut, kali ini dalam pesan siarannya, Dr. Vegapunk mengatakan kematian legenda seperti Roger dan Shirohige hanyalah tirai pembuka untuk menuju zaman baru. Bagi mereka yang tidak bisa lagi dihentikan, orang-orang itulah yang paling dekat dengan kebenaran. Mungkin Roger lah yang telah memicu hal ini sejak awal. Lalu setelah itu kita pun kemudian diperlihatkan sebuah flashback saat sebelum Goldie Roger dieksekusi. Yap, flashback ini sama persis dengan kejadian di chapter 1. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Ya, di sini kita bisa melihat kelompok bajak laut Kurohige yang tampak gelisah karena Kurohige belum juga kembali. Sementara itu di sisi lain, kita juga diperlihatkan kelompok bajak laut rambut merah, di mana kali ini kita bisa melihat Seng yang sedang mabuk berat. Lalu kemudian di markas organisasi Crossguild, semua anggota Crossguild diperlihatkan sangat kagum dengan hubungan mendalam Buggy dengan sejarah yang sebenarnya. Ya, mereka semua tampak bersemangat. Bahkan Crocodile dan Mihawk pun menatap Buggy dengan tatapan yang sangat tajam. Sementara itu di markas besar Angkatan Laut, beberapa prajurit Angkatan Laut mulai mengatakan bahwa mereka harus pergi dan mengambilnya sebelum orang lain. Setelah itu, di akhir chapter, pesan siaran Dr. Vegapunk pun kemudian ditutup dengan mengatakan, entah itu yang diinginkan oleh Joy Boy atau tidak. Namun yang jelas, nasib dunia ini akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana kali ini kita diperlihatkan kolase panel dengan karakter utama One Piece saat ini, seperti Luffy, Marshall D-Tit, Seng, Buggy, Akainu, Dragon, Im-sama, Koby, Kuzan, Garling Figerland, dan Sabo. Ya, mereka semua tampak memperlihatkan wajah seriusnya saat Dr. Vegapunk mengatakan, oleh orang yang mendapatkan One Piece. Nah, ada sedikit informasi tambahan ya bosku. Di bagian kolase panel terakhir, kita diperlihatkan satu karakter pria misterius dalam siluet. Pria ini tampak mengenakan sebuah jubah sambil memegang pedang yang mirip sekali dengan pedang yang dimiliki oleh Seng. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1121. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.